Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawla amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih kelas 10 bab yang terakhir semester 1, kurban dan akikah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sekilas tentang masalah kurban. Dan pada hari ini Bapak akan bahas tentang akikah. Apa itu akikah, hukumnya, dalilnya, serta hikmah dari akikah itu sendiri. Langsung saja ke slide akikah. Ya, kita mulai. Akikah, untuk peta konsepnya, yang pertama adalah pengertian, baik secara bahasa dan istilah, kemudian yang kedua hukum, kemudian yang ketiga dalil, yang terakhir hikmah dari akikah. Yang pertama pengertian akikah. Akikah secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala anak atau bayi. Sementara akikah secara istilah syara dalam pembahasan kita hari ini berarti penyembelihan hewan sehubungan dengan kelahiran bayi. Kemudian hukum dari akikah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum akikah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, bahkan ada yang mengatakan wajib. Nah, ini tergantung kecenderungan kita, hati kita apakah cenderung ke yang mengatakan atau ulama yang mengatakan sunnah muakkad atau wajib. Nah, misalkan andai kata kalau kita mengatakan itu sunnah, kita tidak melaksanakan, maka tidak menjadi sebuah dosa. Karena sunnah itu secara pengertian kan, secara konsekuensi dilaksanakan ada pahalanya, ditinggalkan nggak ada masalah. Yang kemudian sunnah muakkad masih sama sunnah pada prinsipnya, tapi muakkad sangat dikuatkan. Artinya meskipun itu sunnah, tapi kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Yang ketiga adalah wajib. Nah, kalau wajib konsekuensinya ketika kita punya seorang anak, kemudian kita tidak melakukan akikah, maka bisa dosa kalau tidak. Kalau kita berpendapat bahwa akikah itu adalah wajib. Dan akikah ini hanya dilakukan seumur hidup satu kali. Sama dengan haji. Kewajibannya hanya satu kali dalam seumur hidup. Itu artinya ini berbeda dengan kurban, di mana kalau kurban itu bisa kita lakukan setiap 1 tahun satu kali setiap Idul Adha. Itu kalau kurban. Sementara akikah cukup 1 kali saja. Tidak usah berulang-ulang. Begitu. Berikutnya dalil-dalil akikah. Dalilnya ini dari hadis dua-duanya. Yang pertama di sini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, sudah sangat terkenal. Ini dalil umumnya. Rasul SAW bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak itu tergade dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7. Disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi kalau kita melahirkan seorang anak, ketika sudah hari ke-7 dari kelahirannya, kita cukur rambutnya, kemudian kita beri nama, dan kita menyembelih hewan kurban pada hewan yang disembelih pada hari ke-7. Berikutnya hadis yang kedua riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan al-aqiqah tudbahu anhu al-aqiqah tudbahu anhu li sab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa ishrin. Akikah itu disembelih pada hari ke-7. Satu itu. Yang kedua hari ke-14 dan hari ke-21. Jadi ada ketentuannya. Akikah itu menyembelih hewan kurban di 3 hari. Yang pertama hari ke-7, kelipatan kedua 14, kelipatan yang ketiga 21. Artinya tidak ada pelaksanaan di selebihnya hari ini. Ya.
Jadi hanya hari ke-7, 14 dan ke-21 saja, tidak ada lebih dari itu. Itu ketentuannya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Berikutnya hikmah akikah yang pertama merupakan manifestasi atau pengejawantahan ataupun bukti nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan dengan karunia seorang anak. Jadi kita bersyukur pada Allah, Allah memberikan kita anugerah seorang anak karena tidak semua orang dengan mudah dikasih anak oleh Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara menyembelih hewan akikah. Yang kedua bisa menambah kecintaan anak kepada orang tuanya. Yang ketiga mewujudkan hubungan yang baik antara tetangga maupun saudara dengan ikut merasa gembira atas lahirnya seorang anak. Ya. Jadi tetangga, sanak famili, keluarga itu bergembira dengan kelahiran anak kita dan kita memberikan katakanlah sedikit makanan kita dari hewan yang kita sembelih kepada tetangga dan itu. Kemudian yang keempat bisa menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, bermasyarakat serta bisa menanamkan rasa persatuan, toleransi dan saling tolong. Itu barangkali sekilas tentang akikah ya. Dari mulai pengertian akikah itu apa, tadi di awal sudah disampaikan. Kemudian hukum akikah secara syariat, berikutnya dalil-dalil tentang akikah dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada 2 hadis. Berikutnya yang keempat adalah hikmah akikah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak. Wa'afu minkum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.